Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadinil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara, sahabat Brighters Indonesia yang dirahmati, dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam acara podcast Kurma Ramadan, kupasan Risalah Ramadan. Alhamdulillah, saya bisa menemani sahabat Brighters Indonesia bukan satu kebetulan, tetapi memang ini adalah semata-mata hakikatnya karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal yang diperintahkan, hal yang teramat bijaksana, hal yang ideal adalah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini memang temanya adalah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Brighters Indonesia, berbicara masalah syukur, kita sering mengartikannya dengan terima kasih. Tetapi kalau kita melihat penjelasan dari berbagai kitab-kitab, yang disebut syukur itu adalah syarpul abdi ala ma an'amallahu bihaisu iradatihi, menggunakan karunia dari Allah digunakan untuk hal-hal yang diridhoi, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syukur. Contoh, kita nih dikasih sehat, itu karunia Allah. Ikhtiarnya kita memang perilaku kita sehat. Nah, itu karena karunia Allah dan nikmat dari Allah. Tentunya mensyukuri nikmat sehat adalah gunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, digunakan untuk hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, penggunaan karunia dari Allah digunakan untuk ketaatan dan kebaikan, baru disebut syukur. Tetapi kalau karunia Allah ini berupa kesehatan, kekuatan, kita gunakan untuk maksiat, untuk perbuatan dosa, berarti kita menggunakan karunia Allah untuk hal-hal yang justru dibenci, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu namanya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, bahasanya adalah kufur nikmat, mengkufuri nikmat. Sahabat Brighters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan syukur ini para ulama membagi syukur menjadi 3 bagian. Pertama, syukur dengan hati,
Yang kedua, syukur dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati adalah hati kita mengakui, hati kita nerima dengan lapang dada, ridho, mengakui bahwa apa yang kita peroleh selama ini, nikmat dari Allah, karunia Allah, ini semata-mata bukan hasil jerih payah, tapi memang ada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui ini adalah pemberian Allah, ini adalah karunia dari Allah, bukan semata-mata hasil jerih payah usaha kita. Itu dengan hati. Dan lapang dada. Bagaimana maksudnya lapang dada? Lapang dada itu maknanya ketika mendapatkan karunia yang menurut pandangan kita itu sepele, kecil atau kurang, maka hati kita tetap lapang, tetap ikhlas, tetap ridho dengan yang kita terima. Itu dengan hati. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan, lidah. Setelah hati nerima, mengaku bahwa ini karunia Allah, kita terima dengan ikhlas dan lapang dada, lalu kita memuji yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mujinya sudah diajarkan dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Kalimatnya singkat namun cukup penuh makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu memuji sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersyukur dengan lisan. Karunia kita anggap besar, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat menurut pandangan kita, oh kecil, sepele, bahkan kurang, tetap kita memuji sang pemberinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Seperti yang tadi disebutkan dalam definisinya adalah gunakanlah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan untuk taat, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk amal soleh. Jadi prinsipnya adalah ketika kita taat berarti kita bersyukur. Ketika kita maksiat berarti kita tidak bersyukur. Kenapa? Tidak ada satu perbuatan taat, tidak ada satu perbuatan amal soleh yang modalnya adalah panjang umur, sehat walafiat. Itu adalah semua dari pemberian Allah. Ketika pemberian Allah digunakan untuk ketaatan, kebaikan, amal soleh, berarti menggunakan karunia Allah untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, kan dia bisa berbuat dosa menggunakan umurnya juga, menggunakan karunia anggota badan, menggunakan harta yang kesemuanya adalah pemberian Allah. Tahu-tahu ini karunia dari Allah, ini pemberian dari Allah, malah digunakan untuk hal-hal yang disenangi, hal-hal yang dilarang, untuk dosa, untuk maksiat. Jadi melakukan dosa adalah sama dengan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat berarti bersyukur, maksiat berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada penambahan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan lupa karunia Allah itu tidak seperti air hujan,
turun dari langit ke bumi, tapi melalui tangan-tangan makhluk Allah yang lain. Contoh, saya bisa hadir memberikan tausiah dalam acara kupasan Risalah Ramadan di Radio Bright ini. Ini bukan berarti saya langsung dapat ilham, dapat petunjuk dari langit menuju ke diri saya. Tidak, tapi karunia Allah datang melalui sahabat saya yang namanya Mas Heri dari pihak manajemen Bright Indonesia. Artinya karunia Allah bisa saya berbicara di sini, bisa menyampaikan ilmu walaupun hanya sedikit. Itu jasa dari pihak Bright sendiri. Berarti saya harus berterima kasih kepada pengurus Bright Indonesia dan jajarannya, karena nikmat karunia Allah saya bisa bicara di sini melalui makhluk Allah, yaitu Radio Bright ini. Sahabat Bright yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tambahannya. Jadi bukan hanya sekedar mensyukuri nikmat Allah, ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah, lalu digunakan, tapi jangan lupa terima kasihlah kepada perantara, yaitu makhluk-makhluk Allah yang menjadi perantara rezeki Allah datang ke kita. Nah, yang terakhir, orang yang bersyukur pasti beruntung. Di antara keberuntungannya adalah karunia akan ditambah oleh Allah, nikmat akan ditambah oleh Allah. Persis janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmat Allah. Nah, caranya bersyukur di dalam Tafsir Al-Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan penjelasannya, la in syakartum bit tauhidi wa ta'at bil imani wa ta'at, jika kalian bersyukur bit tauhid wal iman wa ta'at, dengan cara beriman dan taat. Jadi bersyukur adalah caranya iman dan taat. Wala in kafartum, sebaliknya jika kalian tidak mensyukuri, kufur nikmat. Caranya kufur nikmat tidak bersyukur gimana? Oh, penjelasannya masih di dalam Tafsir Jalalain disebutkan, bil kufri wal ma'siyah, dengan cara kafir dan maksiat. Kafir dan maksiat itu tidak bersyukur kepada Allah. Nah, janjinya Allah bagaimana? La azidannakum. Ini dalam kaidah ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, itu ada penguat. Jadi bukan omong kosong, dikuatkan dengan lam taukid, kemudian nun taukid, la azidannakum. Pas bahasa kitanya mungkin pasti akan aku tambah nikmat kepada kalian. Nah, dari sinilah janji Allah bagi orang yang bersyukur adalah bertambahnya karunia, bertambahnya nikmat dalam bentuk yang tidak mesti harus sama dengan nikmat yang kita terima. Contoh, kita dapatnya nikmat duit, lalu disyukuri digunakan untuk taat dan kebaikan. Nanti nambahnya belum tentu uang lagi. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi keselamatan, bisa jadi terhindar dari musibah. Itu bentuk-bentuk pertambahan nikmat. Tetapi sebaliknya diancam juga, rugi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Adalah ancamannya dalam ayat 7 surah Ibrahim, wala in kafartum, dan jika kalian tidak bersyukur, bermaksiat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya
azabku, siksaku teramat perih. Sahabat Brighters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di bulan Ramadan ini dengan melalui ibadah puasa dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, dihindari, dijauhkan dari sebagai hamba-hamba yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.